Ya, salib itu memang lambang kutuk. Tetapi agar kalian tahu semua, salib itu menyelamatkan kalian semua. Goblok. Oh, Oh, Mama marah-marah dia. di mana dalilnya, Bang? Di mana Tuhannya berfirman kalau Baca salib itu? Alkitab. Ya, di mana saya harus baca? Tentang Yesus Kristus. Ya, di mana saya harus baca? Kalau salib itu menyelamatkan, di mana, Bang? Saya harus baca. Baca Alkitab, Bang. Baca Iya, Alkitab di mananya? Di mana? Di mana? Bible itu kan banyak, karangan-karangan dari barat itu kan banyak, ada Lukas, Markus, Matius. Karangan Alkitab itu bukan karangan. Lalu Kayak apa kalau bukan karangan? Enggak, kalau bukan karangan. Apa karangan semua itu? Ya, coba Anda tunjukkan di mana di dalam Bible bahwa salib itu menyelamatkan. Di mana, Bang? Nggak perlu tunjukkan, kalian baca sendiri. Kami orang kalian tahu sendiri. Aduh, setahu saya salib itu adalah kutukan. Anda juga mengakui. Nah, bagaimana caranya kutukan menyelamatkan? Bagaimana caranya kutukan menyelamatkan? Bang, bagaimana ceritanya kutukan menyelamatkan? Gimana itu? Anda cari tahu sendiri. Allahu Akbar. Bagaimana ceritanya orang disuruh mau Kristen, ya, beritakanlah Bible ke seluruh dunia agar menjadi Kristen. Bagaimana ceritanya kalau Anda tidak bisa menjawab? Kita disuruh jadi Kristen semua sesuai dengan amanat agung dan cara tipu-tipu oleh misionaris. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya kami bisa menjadi murid kalau kalian tidak bisa menjawab pertanyaan kami? Begitu caranya. Lah, Anda mau menjadikan kami sebagai hambanya Dewa Yesus. Bagaimana caranya? Kami bertanya, apakah bisa menyelamatkan? Kutukan Tuhan itu bisa menyelamatkan. Kutukan Tuhan bisa menyelamatkan, itu jurusnya dari mana? Yesus itu orang dikutuk. Sama kami. Yesus itu orang dikutuk menurut kalian. Bukan masalah iman kamu. Siapa yang mempengaruhi imanmu? Justru kamu yang mau menjadikan kami sebagai pengikut Dewa Yesus. Gimana ceritanya? Kok jadi kamu yang... Ya iya. Makanya ketika kamu datang membawa ajaranmu, mau mengkristenkan kami bertanya, gimana ceritanya orang yang dikutuk oleh Tuhan mau menyelamatkan manusia lain? Dia saja dikutuk sama Tuhan. Bagaimana taricana? Gimana? Ayo. Dia saja dikutuk sama Tuhan, kok dia bisa menyelamatkan? Gimana dong? Lucu ente. Dia aja kena kutuk. Ketawa dirimu sendiri. Orang yang dikutuk Tuhan bisa menyelamatkan manusia. Gimana ceritanya, Paman? Saya berdoa supaya Tuhan. Kau berdoa sama orang yang dikutuk. Kamu berdoa sama makhluk yang dikutuk sama Tuhan. Sakit kau, parah kau. Aduh. Yang suka kutuk itu kalau SWT-mu itu. Tak ada urusan denganmu. Tak ada urusan. Tak ada perintah di dalam Islam untuk mengislamkan Anda. Enggak ada. Tidak ada perintah jadikanlah manusia jadi Islam. Tak ada perintah itu. Yang ada di dalam agamamu cuman otak kalian. Kami yang harus menjadi pengikut dewa. Taruh di mana? Kalian berdoa agar Muhammad diselamatkan. Ya, Yesus juga didoakan kok, Hosana, Hosana, ya, selamatkanlah, semoga keselamatan untuk anak Daud. Tuhan didoakan itu lebih parah lagi. Sekarang saya tanya samamu, kalau kau mengatakan bahwa Yesusmu, Dewa Yesus itu disalib untuk keselamatan kalian, bagaimana caranya orang yang dikutuk oleh Tuhan bisa menyelamatkan? Jawab. Bisa sedikit kamu kasih edukasi, Bang? Bagaimana caranya orang yang dikutuk oleh Elohim bisa menyelamatkan orang-orang Kristen? Silakan. Bisa saja itu, Bang, karena kami tahu itu Yesus itu tidak dikutuk. Dia itu yang menghancurkan kutuk. Di dalam kitabmu dijelaskan, dia dikutuk dengan jalan menjadi kutuk. Ayat songormu itu cuma. Lah memang harus baca dalilmu. Di dalam kitabmu itu dengan jalan menjadi kutruk.
Nah, bagaimana caranya manusia yang dikutuk oleh Tuhan menyelamatkan manusia laknat seperti kalian? Gimana caranya? Hanya cuma kalau mau pelajari Syukran. Alkitab, jangan kayak kau pelajari Al-Quranmu yang fiksi itu, yang banyak. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya harus belajar Bible? Pertama apa yang harus saya lakukan? Direndam dulu di air kolak. Hah? Dibaptis pakai air ketuban kuda gitu. Ada aja alasanmu. Sekarang kau tunjukkan aja. Bagaimana caranya manusia yang terkutuk di atas tiang salib itu bisa menyelamatkan. Itu aja dulu. Gimana caranya orang yang dikutuk Tuhan bisa menyelamatkan manusia lain? Gimana caranya? Dia aja dikutuk. Mana caranya? Ayo. Terkutuklah Yesus di atas pohon, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Pertanyaan saya sederhana kan? Bagaimana caranya Tuhanmu, Dewa Yesus itu menyelamatkanmu sedangkan dia sendiri dikutuk? Ayo. 1.500 orang. Lihatlah ini. Kenapa jadi Kenapa jadi nangis? Lihatlah Zumamu ini. Kenapa jadi nangis? Kenapa jadi nangis? Kenapa? Lihatlah Zumamu ini. Malas saya. Itu mau kau mau jadikan panutan bapak-bapak yang tadi bilang, aduh, Mana? malu. Iya, malu ya. Menyembah makhluk terkutuk malu. Malu ya? Orang kayak begini bicara saja sembarangan. Mau dijadikan panutan. Teman-temanku mengatakan, jawab aja bang. Kalian kan menyembah makhluk terkutuk di atas pohon. Jawab aja bang Zuma kalau bisa bang. Gak usah curhat. Segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang kami sembah. Yesus. Itu kan klaim. Itu kan klaim saja. Itu bunga-bunga tidur. Itu obat kuping. Faktanya dia terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk. Ayo, Yesus itu kutuk. Pertanyaan saya, bagaimana caranya orang yang dikutuk Tuhan bisa menyelamatkan kami, sedangkan dia sendiri dikutuk? Kau itu provokator sebenarnya, provokator kau itu. Dajjal, kau itu dajjal. Bukan dajjal saya ini. Kalian takut apa? Kalian marah karena misi kalian untuk mengkafirkan orang Islam itu terhalang oleh Bang Zuma. Itu Al-Quran itu ajarannya nggak jelas. Ya sudah, kalau tidak jelas, jelaskan aja ajaranmu dulu kepada saya. Al-Quran tidak memaksakan jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Itu tak ada di Al-Quran. Nah, di agamamu jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Sebelum Anda menjadikan kami Kristen, jawab dulu supaya kami ikut kalau Anda benar. Pertanyaan kami adalah, bagaimana caranya orang yang dikutuk di atas pohon bisa menyelamatkan sedangkan dirinya sendiri dikutuk? Apa jawaban Anda? Jawaban Anda apa? Bagaimana caranya orang yang kutuk, orang yang dikutuk, orang yang menjadi kutuk menyelamatkan kalian? Bagaimana caranya? Orang dikutuk Orang dikutuk mau menyelamatkan, gimana ceritanya? Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, supaya dalam Yesus kita Kristen dibenarkan oleh Dewa. Bagaimana ceritanya? Yesus menanggung semua dosa-dosa kalian. Terus bagaimana caranya Yesus menyelamatkan kalau semua dosa ada di Dia? Sementara dosa itu tempatnya di neraka. Mama ajaran apa ini? Mamatmu itu ada di neraka sekarang itu. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad menanggung. Tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad dikutuk. Tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad menanggung dosa umat Islam. Tak ada. Beda dengan agamamu. Yesus menjadi kutuk. Mama. Bagaimana ceritanya Yesus menyelamatkan sementara dia kutuk? Ayo bicara dong, bicara pakai ilmu nafas sekali-kali. Chris,
Kristus telah menebus Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas pohon. Pertanyaan saya, bagaimana ceritanya orang yang dikena kutuk sama Tuhan bisa menyelamatkan Karisteng? Gimana caranya? Karisteng tidak pernah menyembah Tuhan. Karisteng makan babi, Karisteng makan anjing, makan tikus. Itu Sementara yang terenak sedunia. nah iya, saya tahu. Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Iya. Itulah. Kau itu main comot-comot ayat aja. Lalu bagaimana caranya menyadarkan Anda? Dibacakan ayat Anda tolak. Lalu saya harus menyadarkan Anda pakai apa? Hah? Pakai apa saya harus menyadarkan Anda? Dalil di dalam Bible yang Anda genggam. Yesaya 66 nomor 17 Bang. Nomor 17. Tuhan akan datang membakar semua bulu jambutnya Kristen dengan api. Sebab mereka mengikuti seseorang yang makan babi dan makan binatang yang menjijikkan serta balau tikus. Bagaimana ceritanya Anda mau selamat? Hayo. Tuhan membakar semua pemakan babi. Yang kau sembah makhluk terkutuk. Kami ini sadar, makanya kami tidak ikut ajaran kalian. Ya enggak, memang enggak perlu kau ikut ajaran saya. Ngapain kau ikut? Ngapain kau ikut ajaran saya? Ngapain? Makanya sebelum saya ikut ke ajaranmu, jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa kamu menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Sedangkan kamu sendiri pemakan babi. Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang membakar api dengan nyalanya kepada orang yang makan babi dan makan binatang menjijikkan serta tikus. Itu siapa? Itu siapa? Makan babi dan makanan binatang-binatang menjijikkan itu agama apa? Zuma. Itu agama apa? Jawab dulu, jangan kau curhat. Kalau kau ditanya, jangan kau curhat. Itu agama apa yang makan binatang-binatang menjijikkan itu? Agama apa? Kami ini bukan agama. Ini pengikut Kristus. Iya, saya tanya samamu. Kamu itu ketika dibacakan dalil dalam Bible yang kamu ambil dari agama Yahudi, Yesaya 66 nomor 16 17. Tuhan akan datang dengan nyala api, akan membunuh banyak orang, yaitu mereka yang mengikuti seseorang yang makan babi dan binatang menjijikkan serta tikus. Itu siapa? Siapa ini yang dimaksud? Agama mana ini yang dimaksud makan babi, binatang-binatang menjijikkan dan tikus? Ini agama apa? Sekte Karisteng. Agama apa? Kau malah nangis di sini. Sudahnya sembahanmu makhluk terkutuk, makananmu makanan menjijikkan. Sudahnya Tuhan datang kemudian membakar kalian, semua bulu jambut kalian hangus. Oh, Mama Itu dalil. Silakan. Lu kok sesuka hatimu? Agama Kristen diajarkan, jadikanlah seluruh orang menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Nah, sebelum kami menjadi Kristen kayak kalian, harus kami bertanya dulu dong. Agama mana yang nanti dibakar api oleh Tuhan karena makan babi dan binatang-binatang menjijikan? Agama mana? Jawab dong. Agama Islam. Mana ada? Memalukan dasar pengikut Paulus licik. Jawab jujur dong. Agama mana yang kelak akan dibakar habis oleh Tuhan? Bulu jambut, bulu ketek, bulu hidung, bulu pantat, semua dibakar. Berdasarkan Yesaya 66. Itu agama mana tuh yang akan dibakar hangus sampai mati semuanya? Karena makan babi, makan binatang menjijikkan, dan tikus balau. Itu agama apa? Kau cari sendirilah yang pasti tuh. Malu nih, malu dia, malu.
malu, kasihan malu dia. Ibu, saya enggak pernah malu, Ibu. Kau Iya memang, mau gimana mau malu. Memang makanannya nggak mana lagi malu. Bisa aja itu. Ayo, jawab dong, yang jujur dong. Berterus terang lah. kalian. Jangan Berterus malu. Ayo. terang, jangan malu. Itu dalil. Bunda Rahma bilang itu dalil loh. congor mukanya. Ya kok congor pula. Dalil itu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang dibunuh ini yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging babi, binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya, ini agama apa yang makan babi dan makan binatang-binatang menjijikkan serta tikus? Jawab. Mengaku mau ke Pan. Jawab. Sudahlah sembahanmu makhluk terkutuk, makananmu menjijikkan. Bagaimana kau mau selamat? Sudah ditulis sama Tuhan di dalam Bibelmu sendiri. Pemakan babi, pemakan cacing, pemakan monyet, pemakan kelelawar, pemakan padale, kura-kura, apalagi gorila, apalagi kuda nil, dinosaurus, buaya, kuda laut, kuda nil, kapal selam, kapal terbang, aspal. Ini kau masuk dibakar sama Tuhan. Itu mami mengaku mau ke bede. Ayo. Agama apa itu? Agama apa? Jawab. Ini kau disadarkan gara-gara kau datang membawa kemudian agamamu ke Indonesia. Kau mau kristenkan orang Indonesia, tapi giliran ditanya Bibelmu, justru kau yang KO. Mana? Jadi kalau tidur kena namakan pahanya istrinya, bangun hilang. Bisa jadi. Oh, Bisa mama jadi. Jawab. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Oh ya? Kamu mau jadikan kami dengan cara apa? Oh, dengan cara tipu-tipu. Filipi 1:18. Dengan cara mengelabui. Dengan cara menghina, menghujat Islam. Ya, mengopret-opret kemudian Al-Fatihah. Ya. Kemudian apa? Menghujat, menista Islam. Bikin sekolah tinggi untuk menghinakan Islam. Agar orang awam itu percaya bahwa Kristen itu agama benar. Dasar setan, iblis. Giliran ditanya, kalau Islam itu salah, mana di dalam Bible? Pemakan onta, pemakan ayam, pemakan sapi, pemakan kambing akan dibakar. Mana? Yang ada di sini pemakan babi, pemakan asu, pemakan ular, pemakan biawak, pemakan balawo yang akan dibakar oleh Tuhan, bukan kami. Paham kau? Balala. Blama. Jadi kami harus jadi pengikut agamamu gitu, masuk neraka juga. Bodoh. Bodoh. Ayo. Gara-gara STT ini ya, Gara-gara STT menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat semuanya dia hujat. Giliran kita, ayo tinggalkan Islam, ayo kita pindah ke Kristen. Begitu kita masuk di Kristen ada dalil ini. Bagaimana ceritanya? Ayo kembali. Jangan mau dibakar, kembali. Ternyata di situ nanti bulu jambut habis. Balik. Jangan mau diajarin. Ternyata cek per cek, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Ternyata itu dalil tambahan. Parah. Itu Parah. Ternyata begitu kita masuk, yang mana yang kita sembah? Itu di dinding. Yang mana? Tuh melengket dinding. Siapa itu? Yesus. Mana dalilnya ini? Yesus telah menebus kita dari kutuk. Dengan jalan dia menjadi kutuk. Mama berarti yang dia Tuhankan, berarti Tuhanmu Tuhan terkutuk. Mengaku. Iya, dalilnya begitu kok. Dalilnya begitu. Ulangan 21 nomor 2223.
apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di sebuah pohon, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhanmu. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Pantas saja Maria dan siapa? Maria, Yusuf, Nikodemus itu buru-buru minta ke Pilatus, Om, ya paman, kami mau nurunin jenazah Tuhan kami dong. Kenapa? Ini sudah mau sabat, nggak boleh mayatnya semalam-malaman karena Tuhan marah. Ya udah ambillah. Nah, disimpanlah dia, jenazahnya disimpan di goanya Yusuf Arimatea. Parah paman, parah. Gimana ceritanya? Terus kemudian Yesus mengatakan apa? Tanda Yunus untuk angkatan jahat bangkit pada hari ketiga. Wow, bangkit pada hari ketiga. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, ya, di dalam Yesaya 14:12, bintang pajar, putra matahari, Halal bin Zakar. Di data nomor 14-nya, bintang timur itu mau menyamai Allah, mau menyamai Tuhan. Di data 15-nya, ke dalam dunia orang mati ditempatkan yang paling dalam di liang kubur. Pantasan Yesus mengatakan apa? Angkatan jahat ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Ternyata bangkit pada hari ketiga. Ternyata siapa? Halal bin Zakar. Kena. Ih, pedis sekali. Belum berakhir sampai di situ, belum. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus. Iya paman. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Siapa sih loh? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Capek deh. Lalu keselamatan apa yang kalian harus lakukan? Penginjilan kemana-mana. Umat Islam awam kalian tipu-tipu, kalian murtadkan. Apa yang kalian mau jual? Apa? Janji-janji palsu berarti. Oh iya memang, cuman angan-angan. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka hanya berangan-angan. Itu Bunda Rahma. Pan Helen lu tinggal angkat bendera putih aja. Ampun paman gitu. Paman ampun gitu. Ayo Pan Helen. Mau sekali Pan itu kabur tapi malu-malu kucing. Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh iblis itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman, dan iblis tidak akan berpengaruh kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Tidak akan berpengaruh. Makanya iblis hanya mempengaruhi orang-orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang tidak beriman. Makanya yang percaya manusia keluar dari lubang kubur itu Tuhan hanya mereka yang tidak bertakwa. Makanya yang makan babi bukan orang beriman, makan tikus bukan orang beriman. Begitu. Oke, Leonard bisa Dijawab menjawab. dulu Pan Helen dijawab dulu. Dahlah, dia sudah angkat bendera putih tuh si Pan Halen. Leonard, kau menanggapi Leonard. Tuhanmu terkutuk, yang digantungkan Yesus. Lambang kutukan tuh. Leonard. Pura-pura bisu semua nih Oten. Ini satunya yang satu. Yahudi, ada pula Yahudi. Iya, Ya silakan tanggapi Bang. kalau saya Tuhanmu menanggapi kan, si digantung Juma terkutuk. ini Oke. cuma pintar ngebahas agama orang lain gitu. Kau Sampai lupa dia sholat. Kau curhat, Jadi nggak ada boleh satu curhat. pertanyaanku. Nggak boleh curhat. Jangan di mute, biarin aja Bun, biarin aja. Tanggapi dong, ayo. Terkucuklah orang yang mati di kayu salib. Ayo jawab tuh. Yahudi. Itu dia ini Bang Zuma. Itu. Hah? Oh, Lai, gimana Lai? Itu. Oh, Ito, gimana Ito?
Ito. Iya, Paman. To. Ito. Tok. Kebuka, silakan. Cuma satu pertanyaanku ya. Iya, To. Ya. Kalau bisa kau jawab, aku masuk agamamu itu. Oh, enggak Nggak mungkin usah. agamaku Ya. dipeluk oleh orang-orang Kalau bisa kau jawab, berakal. di Nggak mana bisa. ada Jangan kau Muhammad pertahan. bisa menjamin keselamatan dan berkata bahwa dia jalan ke surga. Itu aja, tunjukkan Oke, dalilnya. baik, baik. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahu Akbar. Tepuk tangan yang lain. Allahu Akbar. Ayo. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Ayo. Ada enggak Yesus berkata seperti itu? Ayo, ada enggak Yesus Aku berkata adalah- begitu? Aku adalah jalan, pasti itu andalanna. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin As-Samit, beliau bersabda kemudian, jaminlah untukku 6 perkara, maka aku akan jamin engkau surga. Benar dalam berbicara, tepat janji kepada Allah dan kepada manusia, menunaikan amanah, tutup aurat dan jaga kemaluanmu, tahan matamu dari yang haram dan jaga tanganmu dari milik orang. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Allahu Akbar. Takbir. Sekarang mana jaminan Yesus kepada pemakan babi? Tunjukkan kepada saya. Tapi udah kau baca Alkitab, gimana? Masa enggak kau tahu? Ya, mana jaminnya Yesus kepada pemakan babi? Mana? Bah. Tapi udah kau baca. Ini kau baca rupanya Yohanes 14 Mana ayat 6. jaminan? Ini kan Anda kan bertanya, mana jamin Rasulullah Ya. kepada umat Islam? Dari Ubadah bin As-Samit, beliau berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaminlah untukku 6 perkara, aku jamin engkau surga. 1, benar dalam berbicara. 2, tepat janji kepada Allah dan kepada sesama manusia. 3, menunaikan amanah. 4, tutup aurat dan jaga kemaluan dari hal yang haram. 5, tahan matamu dari yang haram. 6, jaga tanganmu dari yang haram. Tuh. Tadi ku Ketika bilang ketika di mana engkau menjamin ada aku 6 Muhammad perkara ini menjamin kamu tidak keselamatan lakukan, dan jalan maka ke surga Rasulullah itu mengatakan aku jamin engkau surga. Nah sekarang Kristen ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat. 4. Mana perkataan Yesus? Jaminlah aku 6 perkara, 4 perkara, maka aku jamin engkau surga. 1, makan babi, tidak bersunat, masuk gereja minggu, menyembah aku. Mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? 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 Kau udah kau baca itu Alkitab. Ada? Makanya kau tahu. Ada? Makanya. Ada kalau kau atau baca tidak Alkitab, ada? Pintar-pintar kau. Ada atau tidak Jangan ada, cuma Bang? pelecehan kau bisa. Ada atau tidak ada, Bang? Bah, udah ku bilang Yohanes 14 ayat yang ke-6. Baca itu. Pakai tawa kau. Di kisah para Yohanes rasul baca itu. 14 Baca. nomor 6. Tidak Apa yang ada dikatakan satupun di nama sana? yang dikaruniakan Apa yang hubungannya bisa dengan menyelamatkan. penyembahnya di sana? Dengar. Aku yang ku minta, Yesus yang yang akulah spesifik jalan. sekali ku minta. Akulah jalan. Akulah jalan. Yesus menunjukkan jalan. Yesus tak makan babi. Jalannya Yesus tidak makan babi. Jalan yang kau tempuh sekarang makan babi atau tidak? Jawab. Jawab. Yesus jalannya nggak makan babi. Jalanmu bukan cuma nggak makan babi kau. Hah? Tidur dengan babi pun. Mana jalannya Yesus makan babi? Mana? Mana? Hei. Hei. Hoi. Hoi. Mana itu? Itu. Coba. Itu. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Jalannya Yesus tidak makan babi. Orang yang mengikuti Yesus sambung tidak cuma makan babi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa itu pencipta langit dan bumi kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Oke. Sekarang Yesus tidak makan babi. Jalan yang ditunjukkan Yesus tidak makan babi. Cuma jangan-jangan kau babi, kau bebas babi. Hei, jalan yang ditunjukkan Yesus itu tidak makan babi. Hei, Yesus jalannya tidak makan babi. Jalan itu adalah metode hidup. Metode hidup, jalan, tata cara hidup dalam beragama. Yesus dalam beragama tidak makan babi. Hayo, kamu ikuti jalan itu atau tidak? Jawab. Ayo. Hei,
Itu jawab itu. Jawab. Botol. Itu. Yesus makan babi enggak? Tidak. Jalan yang dilakukan oleh Yesus. Cuma bang debat sama orang-orang sinting ini. Jangan gitu, Bah. Jangan gitu, nangis lah, Bos. Pak. Jangan gitu, Bos. Kan dia katakan Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Nah, jalan yang ditempuh Yesus itu apa? 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang berkata dia berada di dalam Yesus, wajib hukumnya dia hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus hidup tidak makan babi. Anda jawab. 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 Rakus. Malah dia rakus makan babi. Jawab. Itu Yahudi. Kau bawa lagi nama Yahudi, baru kau Kristen, gak nyambung kau. Kau mau diludahi pakai dahak sama orang Yahudi. Oh, Mama Eda. Itu. Yesus tidak makan babi. Itu jalan yang diajarkan Yesus. Kamu sendiri? Tidak ada diajarkan Yesus tidak makan babi. Tidak ada. Di mana dalilnya? Di mana? Oke, Diajarkan oke. Yesus tidak makan babi. Oke. Tidak ada. Oke. Yesus Cari. Oke, Yesus diceritakan di dalam Galatia 4 nomor 5. Yesus tunduk dan takluk dan taat kepada hukum Taurat. Salah satu perintah dalam hukum Taurat, Ulangan 11 nomor 7. Jangan Yang engkau saya makan tanya babi. cuma enggak ada ditulis di situ bahwa Yesus itu tidak makan babi, itu aja. Itu Galatia 4 nomor 5 nomor 4. Hai, gimana ceritanya itoku ini? Di Ayolah, mana pakai ditulis otak. di situ Yesus tidak makan babi? Coba tengok. Ku baca samamu ya. Baca, iya, Ku baca Yesus kemudian. makan babi, Oke. ya. Coba. Oke, baik. Oke. Sekarang begini. Sekarang Iya, iya. begini. Sekarang Iya. begini. Ya. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu bagian Taurat atau bukan? Ya, Taurat. Taurat. Galatia 4 nomor 5. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Takluk, tunduk kepada hukum Taurat. Makan babi enggak Yesus kalau dia takluk kepada hukum Taurat? Yang kutanya tadi. Yang di mana tertulis bahwa Yesus tidak makan babi itu ya? Oke, kutunjukkan lagi kepadamu. Yohanes 14 nomor 31. Kutunjukkan lagi samamu. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Nah, perintah Bapa jangan makan babi. Yesus makan babi enggak? Kalau diperintahkan jangan makan babi. Hei. Makan babi enggak Yesus ketika dia mengatakan, aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa. Jangan kau makan babi. Yesus makan babi enggak? Tidak ada dituliskan bahwa Yesus tidak memakan babi, itu aja. Tidak ada hukumnya dituliskan bahwa orang Kristen kalau makan babi tidak mau surga. Enggak ada. Jemaah tahu kan enggak jemaah? Justru Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari hati, dari dalam itu yang menajiskan, itu yang berdosa. Tapi kau bilang kau pelajari, tidak mananya. Yesus, Alkitab apa yang kau pelajari? saya paham yang kau bacakan itu Matius 15. Tapi ingat. Yesus mengatakan apa? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Apa itu tempat terendah? Neraka, Seol. Ayo. Dari mana kau tahu tempat terendah neraka? Ya Di mana jelas. dari- Lalu apa? dari Tempat mana terendah kau itu tahu? apa? Coba tunjukkan. Tempat terhina. Saya bacakan Coba samamu ya. tunjukkan. Enggak ada Ya, dibuat ku bacakan tempat samamu. terhina, terendah, Ku terendahnya bacakan dibuat. samamu. Tenang. Tidak ada dibuat Saya tempat bacakan. terhina, Saya terendah. Coba bacakan samamu. Tenang. Kamu itu anak pau yang tidak mengerti apa-apa tentang Bible. Ku bacakan samamu. Di dalam kitabmu sendiri ya, Matius 5, di situ jelas dikatakan bahwa barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, ya, dia akan menempati tempat terendah. Dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Elaksitos. Elaksitos artinya tempat yang paling hina. Tempat paling hina itu di mana?
Hei, hei, itu tempat yang paling hina itu di mana? Hei, itu. Perlu kau bawakan itu bahasa Yunani sama aku itu. Sekarang tempat terendah itu di mana kau tahu? Di mana dulu situ neraka itu? Itu Matius 5 nomor 19 itu diceritakan dengan sangat valid. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Itu di mana? Paling hina itu di mana kalau di kerajaan langit? Surga atau neraka? Hoi, Tidak ada hina di surga. Itu. Jadi Juma, Itu. kau pintarnya kau Itu. balikan Alkitab kau Juma. Itu Membolak-balikkan tempat kau. terendah, tempat terendah, tempat terhina itu di mana? Surga atau neraka? Tempat kalian lah itu neraka. Susah sih itu, ini diskusi bah. Aduh, itu kulai. Gimana nih itu kulai? Di dalam Bibelmu sendiri, ya. Terus Yesaya 66 jelas diceritakan begini itu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan sangat banyak jumlahnya, yaitu mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos, dewa-dewa Yunani maksudnya, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya kelayam sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini siapa? Agama mana ini yang makan binatang menjijikkan? Babi, tikus, monyet, padale, kura-kura, Udah aku bilang Juma, kuda Nil, buaya, tadi aku bilang, sapi. Siapa ini? Firman Alkitab kami berkata Juma, bukan yang masuk ke dalam yang menjadikan sekarang ini. Kami hidup di hukum kasih karunia. Baca tadi kau baca gimana nya? Kau baca. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Yang kau bacakan tadi itu karangan. Yang kau bacakan tadi itu karangan. Ini firman Tuhan. Kau jago kuliah comot-comot ayat kau. Loh, Makanya bagaimana ceritanya? Yang kau bacakan tadi itu, yang kau bacakan tadi itu Matius 12. Dengarkan dulu itu, dengarkan. Matius 12 itu memang murid-murid Yesus di situ lagi makan babi kah? Ketika kemudian dia ditegur sama orang Yahudi, murid-murid Yesus itu lagi makan babi. Hah? Hei, murid-murid Yesus lagi makan babi. Di mana? Di Matius 15, Matius 12, sorry. Apa katanya? Ya, tadi kau bilang yang masuk ke dalam pantat itu yang najis. Gimana ceritanya? Bah, enggak, udah kau balikan baru 1 menit. Enggak ada kau bilang. Jadi masuk di mana? Ya, masuk yang mana? Masuk di mana? Ke dalam mulut. Keluar ke jamban. Saya tanya, di situ ada babi enggak? Adalah apa yang di situ ada babi tidak? Menghujat, menista, di situ ada babi tidak? Lain, membahas agama yang lain. Itu ya, yang di situ lagi bahas babi tidak? Di situ lagi bahas babi tidak? Di kepalamu cuma babi-babi doang terus karena Tuhan mengharamkan babi. Di dalam Taurat Tuhan mengharamkan babi. Makanya saya tanya, di Matius 12 ini, apakah murid-murid Yesus sedang makan babi atau tidak? Gitu loh Bang. Itu. Hei. Ini kan berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan masalah babi atau anjing. Makanya cuma kau itu jangan bolak-balik kenal kita. Kau udah kita. Kutanya sama Matius 12 ini. Cuma sekolah lu kau STT biar tahu kau. Sekolah STT. Lu kau biar tahu kau cuma. Mau jadi apa sekolah STT? Sekolah tiga Tuhan. Gimana ceritanya? STT, sekolah tiga Tuhan, sekolah tiga Theos. Mau ngapain di sana? Mau jadi bahlul? Ini Matius 12, kau baca Matius 12. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau bukan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah babi atau anjing.
Kau larikan pula ke babi. Gak ada hubungannya. Murid-murid Yesus tak ada yang makan babi. Dari tadi Murid kau Yesus. bilang cuma gimana kau bilang pengen makan babi nggak masuk surga. Kan dari tadi kau bilang Yesus juga Kan makan dalilnya babi. ada. Kan dalilnya ada. Yesaya Kau udah kau 66 bilang nomor cuma 16 kami nomor itu sekarang ini 17. tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kan ada itu kan perkataan siapa itu kan di Loh. Kau baca. Yesaya itu bukan hukum Taurat. Kami Kutanya ini samamu. sekarang Kutanya samamu. di bawah hukum Itu. kasih karunia. Dengarkan saya itu. Itu Ya, aku dengarkan. dengar. Yesaya 66 itu, Yesaya itu Taurat atau bukan? Yesaya itu nabi dan itu bukan Yesaya Taurat. itu masuk kitab Taurat atau bukan? Cuma nggak ada dibilang Yesaya itu masuk hukum Taurat apa? Ulang Taurat nggak lagi, ada, nggak ulang ada. lagi. Yesaya itu Taurat kitab atau para bukan? nabi nggak ada. Makanya aku bilang belajar kau cuma, tapi kau belajar Alkitab. Yesaya ini Taurat itu atau enggak bukan? termasuk itu Taurat. Yesaya itu termasuk kitab para nabi. Yesaya ini tidak termasuk Taurat kan? Tidak. Nah, yang dibatalkan Yesus Taurat kan? Gimana kau cuma? Udah kau bilang dari cuma. Coba aja pertanyaan aku cuma. Kami itu sekarang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Yang tapi dibatalin di Yesus bawah Taurat. kasih karunia. Yesaya Makanya bukan aku bilang Taurat. cuma, Berarti ini tidak dibatalin. Di sini diceritakan Tuhan akan datang membakar jambot semua pemakan babi, pemakan binatang menjijikan dan juga tikus. Gimana itu? Iya, Alamak. makanya aku bilang cuma tadi kan, cuma kau yang ngomong. Kami sekarang tidak lagi hukum di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum. Nah, ini kasih bukan karunia. hukum Taurat. Itulah sebabnya Hei. Yesus mati bagi kami. Bah, Yesaya cuma ini kalau bukan kami- hukum dengar dulu, Taurat. Dengar Hei. dulu. Dengar, kalau kami hidup di bawah hukum Taurat, kami tidak Ini bisa bukan melakukan hukum kenapa? Taurat. Cuma, dengar dulu. Yesaya ini hukum Kalau Taurat atau dulu, bukan? Zaman Israel kalau berdosa satu domba, satu. Itu kan mulai dia. Jadi, itu Makanya aku itu. bilang cuma jangan kau sepotong-sepotong. Itu Yesaya ini Tapi kau bukan udah bagian belajar. Taurat itu Yesaya ini Taurat itu. Yesaya itu kitab para nabi. iya. Nah, Yesaya ini termasuk Taurat enggak? Enggak Taurat itu. Enggak termasuk. Ada enggak Yesus mati digantung di pohon untuk membatalkan Yesaya? Yesus itu mati di kayu salib itu untuk menebus umat manusia, menyelamatkan. Iya, enggak. Ada Itu enggak jelas. dia mati berdasarkan Galatia Jelas. 3 untuk Yesaya? Ada enggak? Ngapain? Yesaya itu, udah aku bilang tidak. Yesaya itu menceritakan tentang Yesus ada di situ. Tapi kau baca. Berarti Yesaya 66 ini betul. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet. Siapa itu yang makan anjing sama monyet? Sama babi siapa? Iya. Ya, Itu. siapa? Tidak aku bilang begitu. samamu cuma. Makanya aku bilang gitu cuma kalau dong. kau Berarti kau Anda itu sudah baca mengakui kan kitab, bahwa yang pelajari akan dari dibakar Kejadian oleh 1 Tuhan sampai- adalah agama Kristen. Tepuk tangan. Oke? Dah? Selesai kita itu? Udah itu? Udah itu? Kamu sudah sadar bahwa Tuhan akan datang membakar orang-orang pemakan babi itu? Statement-statementmu ini tidak akan berpengaruh sama Kristen. Percayalah kau. namanya capek juga kau namanya juga Kristen. capek kau enggak berpengaruh. Namanya juga orang kafir. Kafir Dengar, itu kenapa? Karena orang menutup Kristen ini hati. sekali Orang kafir terkait- itu menutup mata. Orang kafir itu menutup telinga. Orang kafir itu menutup hatinya. Makanya di Al-Quran dikatakan kalian itu lebih hina dari hewan. Karena hewan masih bisa diajar. Kalian itu susah untuk diajar. Hatimu buta. Sudah jelas-jelas Yesaya mengatakan Tuhan akan datang membakar seluruh bulu jambutnya orang yang makan babi dan makan anjing dan binatang-binatang menjijikan seperti tikus. Tapi kamu tidak berpengaruh pada dirimu kan? Kenapa? Hatimu buta, hatimu sudah mati. Hatimu sudah mati. Yang kau sembah itu kan setan yang digantung di atas pohon sehat terkutuk. Itu kan bukan Tuhan. Makhluk halus. Sekarang gini Ya, cuma. apalagi? Kalaupun benar yang kau bilang itu, Kristen itu sesat. Kristen itu enggak benar. Ya memang. Ya, Yesaya betul. 66 ini buktinya. Tunggu.
Tunggu dulu. Seandainya pun agama kami dihapus dari Indonesia ini, nggak diakui pemerintah, tidak Kenapa bakal lagi yang ke kami situ? masuk Islam. Kenapa? Karena kami lihat karakternya seperti kau itu. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah, Mending nggak kami masalah. masuk ke Buddha, Tidak Hindu, masalah, Konghucu. tidak masalah karena neraka Makanya juga aku bilang butuh cuma, penghuni. Nggak kami masalah. itu melihat karakter, Neraka bukan juga agamanya, butuh bukan penghuni. acaranya, bukan ilmunya. Tidak masalah, Nggak tahu, tidak Bang. masalah. Itulah. Itu neraka juga butuh penghuni itu. Nggak bagus kalau sunyi di sana. Minimal kamu Juma tinggal di itu nggak desa-desa ngerti Kristen apa-apa. gitu loh. Juma itu tidak paham tentang lucu Alkitab. lagi. Karena Ya. yang dia ketahui itu mencomot-comot Alkitab. Dia nggak paham tentang sejarah, teologi sejarah. Alkitab. Oh. Iya, Juma Iya, itu iya. nggak ngerti. Oh. Jadi Pak, Jadi yang tolong ngerti siapa nggak Anda? perlu. Yang Iya, mengerti Anda? Kami itu nggak ngerti apa-apa Juma. Iya, jadi yang Sebenarnya mengerti kamu Anda. itu, iya, kamu Anda itu yang nggak mengerti. ngerti. Oke, baik. Sekarang begini. Ku Kalau tanya Anda yang sama mengerti. Juma. Kalau kok kau jadi tanya. Enggak. Sekarang kau kutanya. Kok jadi bertanya Iya. ke saya? Kan yang Loh, mengerti karena- kamu. Karena yang kau mengerti tidak kamu. mengerti apa-apa. Kan yang mengerti kamu. Iya, Kenapa kamu kau tanya coba saya? mencomot Alkitab. Kamu yang mengerti. Makanya kamu Kamu yang harus coba ditanya. mencomot Alkitab yang dari Yesaya dan kau comot-comot, kau memberikan pengertian menurut otakmu sendiri. Nah, Nggak terus bisa. bagaimana menurut saudara Nah, nih? Bagaimana kau menurut tahu saudara nggak? Yesaya Kau- 66? Tuhan akan Kau tanya. datang membakar dengan nyala api semua pemakan babi, pemakan tikus dan binatang menjijikkan. Bagaimana menurut Kau saudara tahu ini? nggak itu sejarahnya? Kenapa Tuhan Ya, mengatakan bagaimana demikian? sejarahnya? Bagaimana? Kau Bagaimana tahu sejarahnya? nggak? Bagaimana? Makanya Bagaimana? jangan otakmu itu Iya. yang Coba, mengartikan, coba. menafsirkan Iya, menurut coba. muncungmu yang kau Ya, kau buka dulu muncungmu itu. Coba kamu ceritakan ke saya, silakan. Saya mau dengar. Apa kisah sejarahnya di situ? Silakan. Ayo. Nah, kau jelaskan ke saya, silakan. Ya saya itu, silakan. Aku diam. Macet, Paman. Ayo kau jelaskan ke saya. Silakan. Ayo. Saya diam. Kamu jelasin, silakan. Dibuka mute-nya Pak. Minum air putih dulu. Tadi tuh apa nafasnya itu kayak terseok-seok. Aduh, bahaya ini. Silakan. Itu juga ini kah? Juga opung ini opung. Oh, Opung silakan. Opung Robert silakan. Kamu Juma dijelaskan pun kau nggak tahu. Loh, Nggak akan pernah jelaskan kau aja nangkap. dulu, jelaskan. Yesaya Tidak akan 66 ini. pernah kau nangkap. Yesaya 66 ini jelas sekali di sana menjelaskan bahwa Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan binatang menjijikkan dan Di juga mana? pemakan Yesaya tikus. 66 ayat berapa? Yesaya 66 ayat berapa? 15 Coba sampai buka. nomor 17. Silakan. Mana? Yesaya Baca. biar Baca. sebentar. Baca. Yesaya 66 Nomor 15 sampai 17. 15 Yeah. sampai 17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hariknya dengan nyala api. Sebab Yeah. Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Tahu kau nggak itu maksud ayat firman Tuhan ini? Maksudnya apa? Maksudnya Kau apa? baca nggak dari ayat 1 sampai seterusnya? Kau baca. Silakan kau baca, silakan kau baca, Loh, silakan. nggak Silakan. perlu lagi ku jelaskan. Iya. Perikopnya itu jelas. Perikopnya itu jelas tentang keselamatan sesudah hukuman. Biar Iya. kau tahu kenapa? Karena Maksudnya pada apa waktu itu? Maksudnya apa? pada Yang waktu dibakar di sini itu, siapa? Yang dibakar itu orang-orang yang mempersembahkan korban kepada dewa. Makanya kau baca tentang sejarahnya. Jangan Oke. otakmu itu mencomot satu-satu ayat Juma. Oke. Karena bangsa Baik. Israel pada waktu itu mempersembahkan korban kepada dewa. Dan setiap mereka yang sudah mempersembahkan itu, dan mereka Ya. akan mati dihantam api. Jadi jangan kau kategorikan sekarang. Itu berlaku untuk orang Israel pada waktu itu. Oh, ini untuk orang Israel dalilnya itu, Loh, bukan ya untuk pemakan jelas babi. ini. Pada Jadi orang waktu Israel itu pemakan babi. Loh, dulu memang mereka sempat memakan babi. Di mana? Dan Coba ada dalilnya. binatang-binatang. Coba tunjukkan Sekarang. kepada saya di mana orang Israel makan babi. Loh, biar jadi apa? kalau aku tanya, kenapa ayat ini turun? Karena mereka memang makan babi pada waktu itu cuma. Loh. Loh, kau bilang. Di mana dalilnya orang Israel makan babi di mana?
Loh, kutanya kau Juma, kenapa Tuhan membicarakan ini? Kenapa? Karena memang pada waktu itu mereka itu memakan babi. Dan itu Siapa dilarang. mereka ini? Siapa? Loh, nggak perlu kau tanya itu. Makanya kau itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa Juma. Kau nggak Congor. paham. Congor. Iya, congor itu nggak pahamnya kau. Kau pikirnya, saya kasihan sebenarnya orang yang memuja kau itu Juma. Iya, karena kau nggak paham. Biar ku bilang sama mu Juma ya. Kau tuduh orang-orang Israel di makan dalam babi. Yohanes 14 ayat 6 jelas bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun Oke. sampai kepada Bapa Oke. tanpa melalui aku. Oke. Udah. Kita bahas lagi itu. Udah. Oke. Yesus Oke. jalannya tidak makan babi. Kamu? Loh. Ah. Loh. Kenapa? Kenapa Yesus tahu ke maksud Yesus tidak ayat makan babi. itu? Jalan yang Aku bilang ditunjukkan sama mu. oleh Yesus adalah jangan makan babi. Ayo. Juma, dengar. Apa? Juma. Apa? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan Iya, hidup. akulah jalan. Artinya Jalan kalau yang kau mau sampai kutunjukkan. Bapa, Jalan yang ini Yesus bukan tunjukkan berbicara apa? tentang makan babi atau tidak makan Jalan babi yang Juma. Yesus tunjukkan itu apa? Yang jalan kebenaran, karena Yesus Iya, itulah kebenaran yang mana? Itu Kebenaran bukan yang mana berbicara yang Yesus tentang makan tunjukkan? babi. Kebenaran Itu yang bukan mana yang berbicara Yesus tentang tunjukkan? makan babi. Kebenaran Makanya yang kau mana? jangan kau melarikan Kebenaran ayat yang itu mana? menurut konteks daripada pemikiranmu. Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan Cuma- kepada orang Yahudi? Iya. Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jalan yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jawab. Akulah jalan. Jalan yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jangan kau ngarang-ngarang kau. Tidak ada orang Kristen pada saat Yesus mengatakan ini, nggak ada. Yesus hanya berbicara kepada Jangan orang kau Yahudi, Bani mati-matian Israel. ingatkan aku. Dia jalan kebenaran dan hidup Juma. Kutanya sama kau, siapa jalan Ya, kebenaranmu? dia Yesus di situ. Sekarang kutanya sama mu, Yesus siapa bicara jalan dengan orang apa kebenaranmu? ini? Jalan kebenaranmu siapa? Kutanya samamu dulu. Siapa Kutanya yang dulu menjamin samamu. hidupmu? Kutanya sama kau. Rasulullah Kalau kau Muhammad menyembah sallallahu alaihi wasallam jalan Allahmu, hidupku. Kutanya. Mana dengarkan dalilnya? dulu, dengar. Mana dalilnya? Dengar sama saya. Dengar Enggak, sama saya. kutunjukkan dengar. sama kau. Kutanya Dengar. sama mana dalilmu? Dengar. Dengarkan saya dulu, dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu, dengar. Aku, Tenangkan jiwamu. dalilmu mana? Tenangkan, Dalilmu? tenangkan jiwamu. Tenangkan jiwamu dulu, tenangkan jiwamu. Enggak. Pertanyaan saya. Sekarang cuma aku tanya. Yesus ketika penginjilan dia berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Jawab. Kutanya kau Juma, di Udah, kau mana turun jalan kalau gitu, kebenaran kau turun. dalam hidup? Kamu turun, kalau kau tidak bisa jawab kau turun. Bagus. Yesus berbicara, akulah jalan. Kepada siapa Yesus berbicara? Kepada orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub. Bukan kepada orang Roma. Kalian itu pengikut orang Roma. Agama Katolik pertama kali. Yesus tidak mengenal pemakan babi. Jangankan pemakan babi, orang Kanaan saja yang datang kepadanya untuk minta anaknya disembuhkan, Yesus sebut dengan sebutan anjing. Apalagi ente. Kau kalau bertemu dengan Yesus, kau itu tidak dipanggil anjing lagi. Kau dipanggil apa? Setan. Mana buktinya? Matius 7, nomor 22, nomor 23. Kau tidak disebut anjing, kau disebut apa? Penyesat, pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu setan. Coba aja kau ketemu Yesus. Praktekkan Matius 7 itu. Kalau kau tidak disebut sebagai setan, jari-jari saya kau potong. Orang-orang Kanaan aja ketemu Yesus. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Apa kata orang-orang Kanaan ini? Wanita Samaria ini, apa kata dia? Betul Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Ha, tuh. Apalagi kamu. Orang yang bertemu Yesus aja dibilang anjing. Kalau kamu bukan anjing lagi, monyet. Monyet, setan. Jadi diskusi itu pakai ilmu. Kau tuduh lagi orang Yahudi, orang Israel makan babi. Dasar penyesat. Yesus jalan, betul. Jalan untuk Yahudi. Bukan jalan untuk Kristen. Yesus itu jalan bagi Bani Israel. Untuk sampai kepada Elohim. Bukan jalan untuk orang Kristen, pemakan babi. Bukan. Sadarlah kalian.
Oke, kita sapa termos. Termos. Bunda Rama izin sedikit Bunda. Iya. Silakan, Bang. Teman-teman yang baru bergabung, assalamualaikum. Jangan lupa kawan-kawan di tap dan di follow ya. Ini akun Fandi Ahmad, akun Kiang Santan, Bunda Rahma, bantu di follow ya. Akun kami ini banyak yang tumbang teman-teman ya. Sudah 3, 4 bahkan 4 akun yang tumbang, bantu di follow kawan-kawan ya. Silakan Bang Fermus, Bang Vincie, kalau Kristen Bang silakan dibuka mute-nya. Lanjut Bunda Rahma. Silakan Fermus, apa keluhanmu? Silakan. Apa yang kau sampaikan Bang Permus? Oh, Permus. Murah Gojek, Permus. Permus ini. Cuma mau mejeng di atas Permus. Kita naikkan yang lain Bunda ya. Bunda Rahma ya. Ya, ini ada Boy. Boy, selamat malam Boy Kristen Muslim. Boy. Sudahlah Boy. Ten. Minta naik. Tidur. Teman-teman, kalau ini mau naik yang Kristen, izin di typing ya teman-teman di bawah ya. Mungkin ada bapak-bapak pendeta, pastor atau romo yang berkenan supaya jemaat-jemaatnya tidak terlalu mempermalukan kawan-kawan Kristen yang lain di bawah. Mungkin kalau ada teman-teman pendeta silakan kirim permintaan. Typing di bawah, aku Kristen Bang, naikkan aku Bang, kayak gitu. Silakan Pak Pendeta mungkin kalau ada.